Halo, selamat berjumpa teman-teman semuanya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kali ini kita mempunyai proyek yang topiknya menjalankan motor satu fasa dengan sistem semi otomatis dengan menggunakan 2 kontaktor magnet. Saya ulang lagi, proyek kita kali ini adalah dengan topik menjalankan motor satu fasa dengan sistem semi otomatis menggunakan 2 kontaktor magnet. Adapun indikator pembahasan, yang pertama, menjelaskan sistem kendali pada motor listrik. Yang kedua, menyebutkan macam-macam komponen kendali motor listrik. Yang nomor 3, menyebutkan macam-macam saklar kendali. Yang nomor 4 adalah merangkai rangkaian kendali pada papan trainer. Yang kedua, tujuan pembahasan melalui pengamatan, tanya jawab, penugasan kelompok, diskusi kelompok, sehingga dapat mengembangkan rasa ingin tahu, interaksi yang efektif, dan rasa bertanggung jawab secara pribadi maupun kelompok. Selama pembahasan ini diharapkan dapat: yang pertama, menjalankan sistem kendali pada motor listrik. Dapat menyebut macam-macam komponen kendali motor listrik. Dapat menyebutkan macam-macam saklar kendali. Dapat menggambarkan diagram saklar kendali. Dapat menjelaskan kegunaan kontaktor dalam sistem kendali. Yang nomor 6, menggambarkan diagram kontak-kontak pada magnetis kontaktor. Yang nomor 7, dapat merangkai rangkaian kendali pada papan trainer. Sistem pengendali motor listrik berupa secara pengaturan motor listrik yang mulai dari proses mulai atau start. Tahapan pengoperasian motor listrik terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama start atau mulai jalan, yang kedua running atau saat berputar, dan stop atau saat berhenti. Pengendalian berdasarkan penggunaan alat pengendali dapat dikategorikan: 1. Kendali manual. 2. Kendali semi otomatis. Yang ketiga, kendali otomatis. Yang keempat, kendali terprogram. Tapi dalam proyek ini kita membahas mengenai kendali semi otomatis. Berikutnya, ada macam-macam komponen pengendali motor listrik, yaitu yang secara semi otomatis adalah tombol tekan, kontaktor magnet, thermal overload, relay, timer atau TDR. Sedangkan yang manual adalah SPST, single pull single through. Yang kedua adalah double pull single through. Yang ketiga adalah double pull double through. Yang keempat, triple double through. Sedangkan yang kelima adalah saklar cam. Oke, kita teruskan. Di dalam melaksanakan proyek yang kita bicarakan, kita harus menyediakan komponen-komponen yang kita perlukan. Misalnya ada motor listrik, ada overload, ada sumber tegangan listriknya, ada kontaktor magnetnya, ada tombolnya, ya, ada lampu indikatornya. Ini sudah kita susun sesuai dengan kebutuhan. Dan yang pertama kita harus membuat gambarnya adalah kita bikin gambar ini. Itu gambar diagram powernya, ya. Diagram power ini adalah yang menunjukkan hubungan antara motor dengan sumber tegangan listriknya, ya. Oke, mari kita gambarkan diagram powernya. Yang pertama kita gambar dari sini masuk sini. Kita teruskan. Ya, lanjut. Ini kayak overload, ya. Overload ini kita geser, kita rapikan, ya. Ini dari sini masuk ke sini.
ya. Dari sini masuk sini. Oke, biar lurus, kita luruskan lagi, kita atur lagi ya. Kita atur. Kita lurus. Terus kita lanjutkan dari sini masuk ke motornya. Nah, jadi ini rangkaian daripada diagram power. Ini menunjukkan antara hubungan daripada sumber tegangan listriknya masuk kepada motornya. Itulah diagram powernya. Sekarang kita masuk kepada diagram kontrolnya. Ya, diagram kontrol. Karena tadi dari dua kontaktor, maka di sini ada dua kontaktor. Satu magnet kontaktor, satu magnet kontaktor 2. Ini nanti lampu indikator untuk lampu standby yang mengatakan bahwa sumber tegangan listrik sudah tersedia. Sedangkan ini lampu indikator yang menunjukkan bahwa kontaktor 2 bekerja. Sedangkan ini adalah indikator terjadinya overload, ya, terjadinya overload. Ya, oke. Ini adalah MCB-nya, ini overload-nya, ini tombol tekannya, ya. Ini magnet kontaktornya, sedangkan ini lengan daripada ini lengan daripada kontaktor ini lengan daripada kontaktor ini, sedangkan yang ini lengan daripada kontaktor ini. Oke, mari kita hubungkan kembali. Kita buat rangkaiannya. Dari sini kita hubungkan ke sini. Dari MCB-nya masuk ke overload-nya. Dari overload masuk kepada tombolnya. Dari tombol masuk kepada star. Dari star masuk ke magnet. Ya. Dari magnet ini masuk ke netral. Itu sudah selesai satu jalur. Baru kita bikin penguncinya. Dari sini masuk kepada ini. Dari sini masuk kepada sini. Ini pengunci. Ya. Sekarang ini kita hubungkan ini. Bagaimana kontaktor ini bekerja dari sini. Setelah ini hidup, maka ini hidup. Oke, ini kita hubungkan kepada ini. Ya, kita hubungkan ke sini. Sorry. Kita hubungkan dari sini ke sini. Oke, kita lanjutkan masuk kepada kontaktor ini. Netralnya. Ini jalur ketiga. Kita masuk ke jalur keempat. Ini hidup di sini. Ya, ini lampu standby ya. Lampu standby. Sedangkan ini lampu indikator yang mengatakan, yang menunjukkan bahwa kontaktor ini bekerja. Maka ini adalah K2. Oke, kita hubungkan dari sini ke sini. Oke, masuk sini, netralnya. Oke, ini adalah lampu indikator yang menunjukkan apabila terjadi overload. Ya, maka kita ambil dari overload 98-nya. Ini kita hubungkan dulu ke sumber tegangan listrik. Ya, kita jumper. Inilah masuk kepada lampu ini. Kita rapikan dulu. Nah, baru ini netral. Nah, ini sudah selesai sekarang. Bahwa ini dengan ini akan terhubung kalau kita sudah menghubungkan kepada sumber tegangan listrik. Oke, mari kita play dulu. Ya, mari kita hubungkan. Masukkan MCB ini. Ya, masukkan MCB ini. Masukkan MCB ini. Ini sudah nyala, berarti standby. Ya, sudah standby. Maka arus sudah masuk sini semuanya. Yang merah ini, yang garis merah adalah sudah masuk. Sedangkan yang biru itu sudah netral. Sekarang kita tekan tombol start. Nah, ini hidup, ini hidup, ini hidup, ini hidup, motor bekerja. Ya. Jadi di sini sudah terlihat bahwa rangkaian ini sudah bekerja dengan sempurna. Nah, sekarang apabila terjadi overload di sini, dia akan memutus. Nah, setelah ini memutus, motor mati dan ini rangkaian ini mati semua. Lampu indikatornya ini adalah nyala. Jadi lampu indikator ini menunjukkan bahwa overload bekerja. Kalau sudah overload bekerja, tombol ini tidak berfungsi sama sekali ya. Ini nggak bisa kita hidupin.
Nah, gimana caranya? Kita reset dulu nih, kita tekan. Nah, baru kembali posisi semula. Ini menandakan sudah standby, bisa dipakai. Kita tekan ulang lagi. Nah, ini hidup, kontaktornya hidup, lampunya hidup, motornya juga sudah hidup. Jadi demikianlah saudara-saudara yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan didukung dengan cara subscribe dan bagikan kepada temannya. Terima kasih. Pak, motornya juga, Pak. Saya langsung pakai motor, Pak. Iya, benar. Oh iya. Iya kalau misalnya. Coba satu dong, gue pengen ngomong. Ini ngapain sih? Apanya? Masih pin loh, nggak dinilai pin. Coba dioperasikan dulu. Matiin dulu. Hidupin.